Halo, selamat malam, dan selamat datang kembali di ruang teduh ini. Malam ini, kita akan menyimak 3 buah kisah. Kita akan berjalan jauh, sangat jauh, melewati batas waktu, menyusuri jalan-jalan tanah di negeri Jepang pada ratusan tahun yang lalu. Kisah pertama tentang seorang prajurit tak terkalahkan yang harus belajar meletakkan pedangnya untuk menemukan dirinya sendiri. Kisah kedua tentang seorang penyair ternama yang meninggalkan seluruh hartanya demi berjalan kaki ke utara mencari keheningan di alam liar. Dan kisah ketiga tentang seorang pengawal yang tersesat dalam masa lalunya yang harus belajar memaafkan dirinya sendiri di tepi sebuah telaga sunyi. 3 pria, 3 jalan setapak. Tapi mereka semua mencari satu hal yang sama persis dengan yang engkau cari malam ini. Kedamaian, keheningan pikiran. Sebelum kita melangkah, biarkan tubuhmu bersiap untuk perjalanan panjang ini. Tarik napas perlahan. Rasakan udara malam memenuhi dadamu. Tahan sejenak. Dan hembuskan perlahan. Biarkan bahumu turun. Sekali lagi. Tarik napas. Kumpulkan semua suara bising dan kelelahan dari hari ini. Dan hembuskan. Lepaskan semuanya ke udara. Biarkan angin malam membawanya pergi. Engkau aman di sini. Kamarmu adalah bentengmu. Mari kita mulai perjalanan pertama kita. Mundur ke tahun 1600-an, ke masa di mana pedang berbicara lebih keras dari kata-kata. Untuk menemui seorang pria bernama Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi lahir pada tahun 1584 di Provinsi Harima, Jepang, di masa yang oleh para sejarawan disebut sebagai salah satu periode paling berdarah dalam sejarah Jepang. Negeri itu tidak damai. Perang antara klan-klan besar sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan anak-anak tumbuh bersama suara pedang, bukan suara tawa. Musashi bukan anak yang biasa. Sejak kecil, ia hidup keras. Ibunya meninggal saat ia masih bayi. Ayahnya, seorang samurai terampil bernama Shinmen Munisai, mengajarkan ilmu pedang padanya dengan cara yang sangat keras. Atau mungkin tidak mengajarkan sama sekali, karena beberapa catatan sejarah menyebut bahwa Musashi belajar sendiri dengan cara mengamati, meniru, dan berlatih tanpa henti. Pada usia 13 tahun, Musashi bertarung dalam duel pertamanya. Lawannya adalah Arima Kihei, seorang samurai dewasa yang jauh lebih tua dan lebih berpengalaman. Musashi menang. Ia mengalahkan lawannya hanya dengan sebatang tongkat kayu. Ini adalah awal dari catatan yang tidak akan tertandingi dalam sejarah Jepang. Selama bertahun-tahun berikutnya, Musashi berjalan mengelilingi Jepang dalam sebuah perjalanan yang disebut Musha Shugyo, perjalanan prajurit yang mencari lawan untuk menguji dan mengasah kemampuan. Ia menantang siapa saja. Ia mengalahkan siapa saja. Dalam catatan sejarah, Musashi diketahui menjalani lebih dari 60 duel sepanjang hidupnya. Dan ia tidak pernah kalah satupun. Ia menjadi terkenal, ditakuti, disegani. Dimanapun ia datang, orang-orang berbisik namanya. Musashi si tak terkalahkan. Musashi si setan pedang. Tapi di balik kemenangan demi kemenangan itu, ada sesuatu yang tidak pernah ia akui kepada siapapun. Sesuatu yang ia simpan jauh di dalam, di bawah semua kebanggaan dan reputasinya. Kekosongan. Setiap kali ia mengalahkan lawan, ada kepuasan yang sangat singkat. Secepat kilat menyambar, lalu pergi. Dan yang tersisa adalah sepi yang sama.
Pertanyaan yang sama yang tidak bisa ia jawab. Kisah yang paling terkenal dari perjalanan Musashi terjadi pada tanggal 13 April 1612 di sebuah pulau kecil bernama Funashima yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Ganryujima, Pulau Ganryu. Ini adalah fakta sejarah, tercatat, dipelajari. Lawannya adalah Sasaki Kojiro, seorang ahli pedang yang dijuluki Iblis Provinsi Barat. Kojiro terkenal karena teknik pedangnya yang unik, sebuah gerakan serangan yang disebut Tsubame Gaeshi, sayap walet terbalik. Sebuah sabetan yang begitu cepat, sehingga konon tidak ada yang bisa menghindarinya. Seluruh Jepang menantikan duel ini, dua legenda hidup. Siapa yang akan menang? Duel dijadwalkan pada pagi hari. Kojiro tiba tepat waktu. Ia berdiri di tepi pulau yang sempit itu menunggu. Dengan pedang panjangnya yang terkenal, disebut Nodachi. Pedang yang lebih panjang dari pedang biasa, sudah terhunus dengan anggun. Tapi Musashi tidak datang. 1 jam berlalu. Kojiro masih menunggu. Para saksi yang hadir mulai gelisah. 2 jam berlalu, Kojiro mulai marah. Sebuah kesalahan karena kemarahan menggelapkan pikiran. Musashi sementara itu tidak bergegas. Catatan sejarah menyebut bahwa ia bangun terlambat dan tampak tidak terburu-buru. Di atas perahu yang membawanya ke pulau itu, ia melakukan sesuatu yang aneh. Ia mengambil sebatang dayung kayu, dan dengan tangan yang tenang, ia mulai mengukir ujungnya, memotong, menghaluskan, membentuk. Di atas perahu yang bergoyang di laut, dengan waktu yang terus berjalan, Musashi membuat boken, pedang kayu, dari dayung perahu itu. Para pendayung menyaksikan ini dengan bingung. Mengapa ia tidak membawa pedang besi? Mengapa ia tampak begitu santai? Mengapa ia malah mengukir kayu? Musashi tidak menjawab. Ia hanya terus mengukir, sementara perahu terus melaju ke pulau. Saat Musashi akhirnya melangkah turun ke pasir pulau itu, Kojiro sudah menunggu dengan amarah yang nyaris mendidih karena telah menunggu begitu lama. Dalam pertarungan, amarah adalah racun yang diminum sendiri. Duel itu terjadi sangat cepat. Kojiro menyerang dengan Tsubame Gaeshi yang terkenal, sabetan kilat sayap walet. Tapi Musashi sudah bergerak. Dengan boken kayunya yang lebih panjang dari pedang Kojiro karena terbuat dari dayung perahu, Musashi mendaratkan 1 pukulan telak ke kepala. Kojiro jatuh. Duel selesai. Musashi menang. Tapi yang dilakukan Musashi setelah itu tidak seperti yang dilakukan pemenang duel biasanya. Ia tidak berteriak kemenangan. Ia tidak mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ia hanya berdiri diam sebentar, menatap lawannya yang telah jatuh, lalu berbalik dan berjalan kembali ke perahu. Para saksi mencatat bahwa wajah Musashi saat itu terlihat kosong. Bukan kosong yang puas, tapi kosong yang hampa. Di atas perahu yang membawanya kembali ke daratan, Musashi memandang lautan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa menang, ia hanya merasa lelah. Setelah duel di Ganryujima, sesuatu berubah dalam diri Musashi. Ia tidak langsung berubah dalam semalam. Perubahan tidak bekerja seperti itu. Tidak pada siapapun, tidak dalam kisah fiksi, apalagi dalam kisah nyata. Perubahan adalah proses yang lambat, seperti air yang perlahan mengikis batu.
Tapi benih perubahan itu sudah ditanam di atas perahu menuju Ganryujima saat ia mengukir dayung menjadi pedang dengan tangan yang tenang. Dan benih itu mulai tumbuh setelah duel itu selesai. Musashi masih berduel beberapa kali setelahnya, tapi frekuensinya berkurang. Dan catatan sejarah mencatat bahwa setelah usianya melewati 30 tahun, Musashi perlahan-lahan mulai berhenti menantang orang untuk bertarung. Sesuatu yang lebih menarik perhatiannya. Di sebuah pondok kecil di luar kota, seseorang melihat Musashi duduk berjam-jam di depan sebatang bambu yang ia pegang. Bukan untuk digunakan sebagai senjata, tapi untuk dilukis. Dengan tinta hitam di atas kertas putih, Musashi menggambar batang bambu itu dengan sapuan kuas yang lambat dan penuh perhatian. Ia belajar melukis, ia belajar kaligrafi, ia belajar membuat patung, mengerjakan kerajinan logam, merancang taman. Orang-orang yang mengenalnya dari masa lalunya, para samurai, para pendukung duel, bingung, dan bahkan sedikit meremehkan. Musashi si tak terkalahkan kini melukis bambu, membuat patung kayu, tapi Musashi tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak peduli pada pandangan orang lain. Ia belajar bahwa prinsip yang sama yang ia gunakan dalam pertarungan, ketepatan, kejernihan pikiran, ketenangan di bawah tekanan, kesabaran, adalah prinsip yang sama yang dibutuhkan untuk membuat lukisan yang indah, untuk mengukir patung yang hidup, untuk merancang taman yang harmonis. Seni bukan pelarian dari pedang, seni adalah perpanjangan dari filosofi yang sama. Catatan sejarah menyebut bahwa lukisan-lukisan Musashi, terutama lukisan tinta hitam bergaya sumie, dianggap sebagai mahakarya yang hingga hari ini masih disimpan di museum-museum Jepang. Lukisan burung sikatan hinggap di ranting kering, lukisan kayu yang miring di atas air, lukisan wajah Bodhidharma, semuanya memiliki kualitas yang sama dengan gerakan pedangnya. Presisi, tenang, dan langsung ke inti. Tahun-tahun berlalu, Musashi terus berjalan, terus belajar, terus mencari. Ia tidak lagi mencari lawan yang bisa dikalahkan. Ia mencari sesuatu yang jauh lebih sulit untuk ditaklukkan, dirinya sendiri. Dan di suatu titik dalam perjalanan panjang itu, ia menyadari sesuatu yang sederhana namun mengubah segalanya. Semua kemenangan yang pernah ia aih di luar dirinya tidak bernilai apa-apa selama ia belum menang atas keangkuhan di dalam dirinya sendiri. Pada tahun 1643, Miyamoto Musashi berusia 59 tahun. Rambutnya sudah memutih, badannya masih kuat, tulang-tulangnya sudah ditempa oleh 60 tahun latihan. Tapi ia tidak lagi berjalan dengan langkah seorang pejuang yang mencari peperangan. Ia berjalan dengan langkah seseorang yang sudah menemukan kedamaian. Tahun itu, Musashi membuat keputusan terakhirnya yang besar. Ia pergi ke sebuah gua. Gua itu terletak di barat Kumamoto, di Provinsi Higo, Kyushu, Pulau Selatan Jepang. Namanya Rei Gando, yang dalam bahasa Jepang berarti Gua Roh Batu. Gua itu tersembunyi di lereng bukit yang ditumbuhi pohon-pohon tua, jauh dari keramaian kota. Musashi masuk ke dalam gua itu sendirian, dengan membawa sangat sedikit barang. Hanya kuas, tinta, dan tumpukan kertas. Di dalam gua yang gelap dan sunyi itu, hanya diterangi oleh cahaya yang masuk dari mulut gua yang sempit, dan suara air yang menetes dari dinding batu. Musashi mulai menulis. Ia menulis Gorin no Sho, kitab 5 cincin. Bukan buku tentang cara membunuh dengan pedang. Buku itu adalah tentang strategi, tentang cara berpikir yang cerah, tentang filosofi hidup yang ia kembangkan selama 60 tahun berjalan, bertarung, belajar, dan berubah. Kitab itu dibagi menjadi 5 bagian. 5 metafora yang ia gunakan sebagai metafora: tanah, air, api, angin, dan kekosongan.
Setiap bagian membahas cara menghadapi tantangan hidup, bukan hanya dalam pertarungan pedang, tapi dalam setiap aspek kemanusiaan. Bayangkan suasana di dalam Rei Gando. Dinding batu yang dingin dan lembab. Suara tetesan air yang konstan dari celah-celah batu di langit-langit. Titik-titik cahaya yang masuk dari mulut gua berubah-ubah seiring bergerakan awan dan matahari di luar. Aroma tanah dan batu yang sudah jutaan tahun tua. Angin dingin yang kadang masuk membawa aroma pohon pinus dari luar. Di tengah semua itu, Musashi duduk bersilah. Punggungnya tegak. Tangannya memegang kuas dengan cara yang sama seperti ia dulu memegang pedang. Dengan ketepatan, dengan perhatian penuh, dengan hormat pada apa yang sedang ia kerjakan. Kuas bergerak di atas kertas. Aksara Jepang mengalir satu persatu. Setiap kalimat dipilih dengan sangat hati-hati, seperti setiap langkah dalam duel yang pernah ia jalani. Tidak ada yang terburu-buru di dalam gua ini. Tidak ada deadline, tidak ada harapan dari siapapun. Hanya ada seorang tua yang sedang berusaha menuangkan seluruh kebijaksanaan yang ia peroleh dari 60 tahun hidup yang keras, agar orang-orang yang datang setelahnya bisa belajar tanpa harus melalui jalan yang sama. Ia menulis untuk generasi yang belum lahir. Waktu terus berjalan di dalam gua Rei Gando. 2 tahun Musashi tinggal di sana. Tahun 1643 berganti 1644, lalu 1645. Dan di musim semi tahun 1645, tubuh Musashi mulai melemah. Ia sudah mengetahuinya sejak beberapa bulan sebelumnya. Tubuhnya yang telah ia pakai untuk 61 tahun perjalanan yang keras, mulai memintanya untuk berhenti. Ia tidak takut. Catatan sejarah tidak pernah menyebut Musashi takut pada apapun. Dan kematian adalah sesuatu yang sudah ia hadapi lebih dari 60 kali dalam duel dari kedua sisi pedang. Yang ia lakukan adalah mempersiapkan diri. Ia memanggil orang-orang terdekatnya, murid-muridnya dan orang-orang yang ia percaya, dan ia memberikan semua miliknya kepada mereka. Pedang-pedangnya, lukisan-lukisannya, patung-patungnya, peralatan menulisnya, semua yang ia miliki, ia berikan. Tangan yang melepaskan semua itu tidak gemetar. 7 hari sebelum kematiannya, pada bulan Mei 1645, Musashi mengambil kuas untuk terakhir kali, dan ia menulis sebuah teks yang sangat pendek, hanya 21 kalimat. Ia menamainya Dokodo, jalan berjalan sendirian. 21 kalimat itu adalah inti dari seluruh perjalanan hidupnya, hasil dari 61 tahun belajar menjadi manusia yang lebih baik. Bukan aturan untuk orang lain, tapi janji yang ia buat untuk dirinya sendiri, tentang cara ia memilih untuk hidup. Di antara 21 prinsip itu, ada kalimat-kalimat yang sangat sederhana namun sangat dalam. Terimalah segala sesuatu apa adanya. Jangan mencari kesenangan hanya demi kesenangan itu sendiri. Jangan bergantung pada perasaan sesaat. Jangan pernah menyesal atas apa yang telah terjadi. Jangan takut pada kematian. Kalimat terakhir dalam Dokodo, kalimat yang paling terkenal adalah jangan pernah menyimpang dari jalan. Musashi meninggal pada tanggal 19 Mei 1645 di Provinsi Higo. Ia berusia 61 tahun. Tidak ada catatan yang menyebut ia meninggal dengan penuh penyesalan. Tidak ada catatan yang menyebut ia meninggal dengan ketakutan. Yang tercatat adalah bahwa ia meninggal duduk dalam posisi tegak.
seperti seorang pejuang yang sudah siap, yang sudah menyelesaikan semua tugasnya, yang sudah berdamai dengan setiap bagian dari dirinya sendiri. Kuas dan kertas yang ia gunakan untuk menulis dokodo masih tersimpan. Aksara-aksara itu masih bisa dibaca. Gua Reigando masih berdiri di Kumamoto, Jepang hingga hari ini. Siapapun bisa mengunjunginya. Siapapun bisa duduk di dalam batu yang sama, menghirup udara yang sama, dan merasakan keheningan yang pernah dirasakan oleh seorang pejuang tua yang akhirnya menemukan kedamaiannya. Itulah warisan Miyamoto Musashi yang sesungguhnya. Bukan 61 duel yang pernah ia menangkan. Bukan pedangnya yang tajam. Tapi 21 kalimat yang ia tulis dengan tangan yang sudah lemah 7 hari sebelum ia menutup matanya untuk terakhir kali. Napas Musashi di dalam gua Reigando telah menyatu dengan angin pegunungan. Pejuang tua itu telah beristirahat dengan tenang. Sebuah kehidupan yang diawali dengan kerasnya pertarungan, diakhiri dengan kelembutan tinta di atas kertas. Tapi sahadatku, pencarian akan kedamaian tidak hanya milik para pejuang di akhir hayat mereka. Terkadang, kedamaian justru dicari oleh mereka yang hidup di tengah kenyamanan, yang menyadari bahwa harta dan pujian tidak bisa menidurkan pikiran yang gelisah. Kita melangkah maju beberapa puluh tahun setelah kematian Musashi. Kita meninggalkan gua batu yang dingin dan turun ke ibu kota yang ramai, ke Edo. Di sana, di sebuah rumah nyaman di tepi sungai Sumida, hidup seorang pria yang memegang kuas bukan pedang. Namun beban di pundaknya terasa sama beratnya. Namanya Matsuo Basho. Dan inilah kisah perjalanannya ke utara. Tahun 1689, di kota Edo, yang kini kita kenal sebagai Tokyo, Matsuo Basho bukanlah orang sembarangan. Ia adalah penyair paling terkenal di seluruh ibu kota. Ia memiliki rumah yang nyaman di tepi sungai Sumida. Ia memiliki murid-murid yang menghormatinya. Ia memiliki penghasilan yang tetap, status sosial yang baik, dan kehidupan yang aman. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mendapatkan apa yang Basho miliki saat itu. Tapi, Basho tidak bisa tidur nyenyak. Di dalam rumahnya yang nyaman, ia merasa seperti air di dalam kolam yang tidak pernah mengalir. Semakin banyak barang yang ia kumpulkan, semakin berat langkahnya. Semakin tinggi statusnya, semakin bising pikirannya. Ia menyadari sebuah kebenaran yang sederhana. Barang-barang yang kita miliki, pada akhirnya akan memiliki kita. Maka, pada musim semi tahun itu, di usianya yang ke-45 tahun, usia yang cukup tua untuk masa itu, Basho melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia menjual rumahnya. Ia membagikan hampir seluruh barang miliknya kepada teman-temannya. Pakaian mahal, perabotan, buku-buku tebal. Ia melepaskan semuanya. Catatan sejarah menuliskan bahwa pada pagi hari keberangkatannya, Basho berdiri di depan rumah lamanya tanpa membawa apa-apa selain pakaian tipis di badannya, topi anyaman untuk menahan hujan, dan tas kain kecil berisi kuas, tinta, dan kertas. Murid-muridnya menangis saat melepaskannya pergi. Perjalanan ke utara pada masa itu sangat berbahaya. Jalannya terjal, cuacanya keras,
dan tidak ada jaminan ia akan kembali hidup-hidup. Tapi, saat Basho mengambil langkah pertamanya menjauh dari kota, ia tersenyum. Bebannya hilang. Ia tidak lagi memiliki rumah yang perlu dijaga, nama baik yang perlu dipertahankan, atau harta yang bisa dicuri. Karena ia tidak memiliki apa-apa, ia memiliki segalanya. Langkah kakinya ringan, tongkat kayunya mengetuk jalan tanah. Tuk, tuk, tuk. Ia menjadi seperti awan yang bergerak di langit, bebas, mengalir bersama angin. Perjalanan ke utara tidaklah mudah. Kaki Basho melepuh, otot-ototnya sakit, tapi pikirannya menjadi semakin jernih setiap harinya. Suatu sore, setelah berhari-hari berjalan, ia singgah di sebuah taman kecil yang ditinggalkan. Taman itu sunyi. Daun-daun musim gugur yang berwarna keemasan jatuh perlahan ke tanah, berputar-putar di udara tanpa suara. Di tengah taman itu, ada sebuah kolam tua yang permukaannya tertutup lumut hijau. Sangat tenang, sangat diam. Kebanyakan orang akan melewati kolam itu tanpa melihatnya. Mereka akan sibuk memikirkan di mana mereka akan tidur malam ini, atau apa yang akan mereka makan besok. Manusia jarang berada di tempat tubuh mereka berada. Pikiran kita selalu melesat ke masa depan atau tertinggal di masa lalu. Tapi Basho berhenti. Ia duduk di tepi kolam itu. Ia tidak memikirkan jalan yang belum ia tempuh. Ia tidak memikirkan rumah yang ia tinggalkan. Ia hanya ada di sana, hadir sepenuhnya. Dan kemudian momen itu terjadi. Seekor katak kecil melompat dari daun teratai. Katak itu melayang di udara sesaat, lalu tercebur ke dalam kolam tua itu. Plop! Suara air memecah keheningan. Riak-riak kecil menyebar di permukaan air, memecah lumut hijau, lalu perlahan-lahan hilang. Dan kolam itu kembali diam. Lebih diam dari sebelumnya. Di momen yang hanya berlangsung 2 detik itu, Basho menulis puisi haiku paling terkenal dalam sejarah manusia. Furuikeya, sebuah kolam tua. Kawazu tobikomu, katak melompat ke dalamnya. Mizuno oto, suara air. Hanya itu, 3 baris. Tidak ada metafora yang rumit. Tidak ada cerita tentang pahlawan besar, hanya pengamatan murni tentang momen saat ini. Tapi disitulah letak kekuatannya. Basho mengajarkan kita bahwa kedamaian tidak ditemukan dalam memikirkan hal-hal besar. Kedamaian ditemukan ketika kita mampu benar-benar mendengarkan suara air di depan kita. Menyadari bahwa hidup ini sebenarnya hanyalah rangkaian momen-momen kecil yang sedang terjadi. Tidak ada hari esok di tepi kolam itu. Tidak ada hari kemarin. Hanya ada suara air dan keheningan yang mengikutinya. Perjalanan berlanjut menembus pegunungan Shirakawa. Cuaca di pegunungan sangat tidak bisa diprediksi. Suatu pagi, langit yang tadinya biru cerah tiba-tiba berubah kelabu tua. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Dan kemudian, hujan turun. Bukan hujan rintik, melainkan hujan badai yang deras. Jalan tanah berubah menjadi lumpur. Pakaian katun Basho basah kuyup, menempel dingin di kulitnya.
Topi bambunya terus-menerus dihantam rintik hujan yang lebat. Tik-tak, tik-tak. Di saat seperti ini, reaksi alami manusia adalah mengeluh. Kita marah pada cuaca, kita menyalahkan langit karena merusak rencana kita. Kita berandai-andai seandainya kita tetap tinggal di rumah yang hangat. Tapi Basho terus berjalan dalam diam. Tongkatnya menancap di lumpur. Srek, srek. Ia tahu, mengeluh pada hujan sama konyolnya dengan meminta matahari terbit di malam hari. Alam tidak peduli pada rencana manusia. Hujan tidak turun untuk menyusahkan Basho. Hujan turun karena memang sudah waktunya awan melepaskan airnya. Basho tidak melawan hujan itu di dalam pikirannya. Ia menerimanya. Ia mulai mendengarkan irama hujan yang jatuh di atas topi bambunya. Ia merasakan dinginnya air di kulitnya sebagai tanda bahwa ia masih hidup. Ia menyadari bahwa badai ini, sama seperti hal lainnya di dunia ini, tidak akan berlangsung selamanya. Semuanya akan berlalu. Ia berteduh sejenak di bawah dahan pohon chestnut yang lebar. Di sana, sambil menggigil, ia mengeluarkan perkamennya yang dijaga agar tetap kering dan menulis dengan tinta. Betapa mengagumkan melihat kilat yang menyambar, namun tidak berpikir bahwa hidup ini fana. Basho mengubah penderitaan menjadi keindahan. Ia menyadari bahwa ketika kita berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, penderitaan itu kehilangan kekuatannya untuk menyakiti kita. Hujan adalah hujan. Biarkan ia turun. Tugas kita hanyalah terus melangkah. Satu langkah demi satu langkah, sampai langit kembali cerah. Berbulan-bulan kemudian, kaki Basho membawanya tiba di Hiraizumi. 500 tahun sebelum kedatangan Basho, tempat ini adalah lokasi pertempuran yang paling mengerikan di utara Jepang. Ribuan prajurit bertarung demi kekuasaan, demi tanah, demi kehormatan klan. Mereka membangun benteng-benteng raksasa dari batu, yakin bahwa nama mereka akan diingat selamanya. Yakin bahwa apa yang mereka perebutkan adalah hal yang paling penting di dunia. Tapi ketika Basho berdiri di sana sore itu, tidak ada benteng, tidak ada istana, tidak ada prajurit. Yang ada hanyalah padang rumput liar yang tumbuh setinggi pinggang. Bergoyang tertiup angin musim panas. Suara rumput yang bergesekan seperti menelan semua keangkuhan manusia di masa lalu. Batu-batu fondasi benteng sudah tertutup lumut dan akar pohon. Alam telah mengambil kembali apa yang dulunya diklaim oleh manusia. Basho duduk di atas salah satu batu berlumut itu. Ia mencabut sehelai rumput liar. Ia memikirkan betapa kerasnya orang-orang dulu bertarung. Betapa banyak air mata dan amarah yang dicurahkan. Dan untuk apa? Pada akhirnya, semuanya kembali menjadi tanah. Semua perdebatan, semua permusuhan, semua ambisi itu tenggelam di bawah rerumputan. Ia meneteskan air mata, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan akan betapa sementaranya masalah manusia. Lalu ia menulis puisinya yang paling mengharukan, Natsu Kasaya, artinya rumput musim panas. Sua Monodomo, artinya hanya inilah yang tersisa.
Yume no Ato. Artinya, dari mimpi para pejuang. Sahabatku, renungkanlah makna dari rumput musim panas itu. Seberapa sering kita bertengkar untuk membuktikan siapa yang benar? Seberapa sering kita cemas memikirkan posisi kita di tempat kerja, atau apa yang dipikirkan tetangga kita tentang kita? Kita membangun benteng kecemasan kita sendiri setiap hari. Tapi dari sudut pandang waktu, semua kecemasan kita hari ini hanyalah mimpi sesaat. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah alam yang tenang, angin yang berhembus, rumput yang bergoyang. Jika semuanya pada akhirnya akan berlalu, mengapa kita harus menggenggam masalah kita begitu erat malam ini? Lepaskanlah, biarkan angin menyapunya. Di penghujung musim gugur, perjalanan panjang Basho akhirnya mendekati tujuan. Ia menemukan sebuah pondok kecil yang ditinggalkan di tengah hutan pegunungan. Atap pondok itu terbuat dari anyaman daun pinus yang sudah kering. Tidak ada pintu, hanya tirai bambu yang robek di bagian bawahnya. Di dalamnya tidak ada kasur, tidak ada perapian yang layak, dan angin malam bisa masuk melalui celah-celah dinding. Bagi orang yang tinggal di ibu kota, pondok ini adalah tempat yang menyedihkan. Tapi bagi Basho, setelah berjalan lebih dari 2000 km, pondok ini adalah istana. Ia masuk ke dalam, membersihkan debu di lantai kayu dengan sapu ranting, dan duduk bersila. Malam itu sangat jernih. Melalui atap yang berlubang dan dinding yang terbuka, cahaya bulan purnama bersinar terang. Masuk ke dalam pondok kecilnya, memberikan warna keperakan pada segala sesuatu yang disentuhnya. Basho tersenyum. Ia tidak memiliki uang, pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus dan lelah. Tapi saat ia menatap bulan itu, ia merasa menjadi orang paling kaya di seluruh Jepang. Tidak ada pencuri yang bisa mengambil bulan darinya. Tidak ada krisis politik yang bisa meredupkan cahayanya. Tidak ada kesedihan yang bisa menghentikan angin malam yang membawa harum daun pinus ke hidungnya. Ia telah melepaskan segalanya, dan sebagai gantinya, ia mendapatkan seluruh semesta. Ia mengambil kuasnya yang sudah tumpul, dan menulis dalam cahaya bulan. Meskipun pondok ini tak berpintu, bulan musim gugur selalu bebas masuk ke dalam. Di dalam pondok daun pinus itu, dengan perut yang setengah kosong dan tubuh yang kedinginan, Matsuo Basho tertidur. Ia tertidur dengan sangat nyenyak. Tanpa mimpi buruk, tanpa kecemasan tentang hari esok, hanya diayun oleh napas alam yang tenang. Perjalanan panjangnya telah mengajarkannya satu hal. Kebebasan tertinggi bukanlah bisa pergi kemana saja. Kebebasan tertinggi adalah tidak lagi membutuhkan apa-apa untuk bisa merasa tenang. Di dalam pondok tanpa pintu itu, Basho tertidur pulas. Cahaya bulan menyelimutinya. Ia membuktikan bahwa beban paling berat yang dibawa manusia bukanlah ransel di punggungnya, melainkan keinginan di dalam kepalanya. Saat keinginan itu dilepaskan, langkah menjadi seringan awan. Tapi, bagaimana jika beban yang kau bawa bukanlah harta benda? Bagaimana jika beban itu adalah masa lalu? Kenangan yang terus menghantui, dan rasa bersalah yang tidak mau pergi. Kita tinggalkan pondok daun pinus di utara dan berjalan kembali ke sebuah jalan setapak yang tidak tercatat di peta manapun. Matahari mulai condong ke barat. Angin sore meniup daun-daun bambu, menciptakan suara bisikan yang seolah memanggil mereka yang tersesat. Di jalan itulah, melangkah seorang pria dengan pedang kusam di pinggangnya dan hati yang lebih kusam di dadanya.
Inilah kisah ketiga, kisah Takeshi. Pria yang harus belajar bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan dengan berjalan menjauh. Kisah ini bermula di sebuah negeri yang jauh, di masa ketika pedang masih berbicara lebih keras dari kata-kata, dan kehormatan adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri. Di negeri itu, di sebuah jalan setapak yang diapit oleh hutan bambu yang tinggi dan lebat, berjalan seorang pria sendirian. Namanya Takeshi. Usianya sekitar 30 tahun, tapi wajahnya terlihat lebih tua dari itu. Kulitnya coklat terbakar matahari. Rahangnya tegas. Di sudut matanya sudah ada kerutan yang tidak seharusnya ada pada pria seusianya. Kerutan yang lahir bukan dari usia, melainkan dari terlalu banyak melihat hal-hal yang menyakitkan. Ia mengenakan kimono berwarna abu-abu tua yang sudah lusuh dan bernoda di beberapa tempat. Di pinggangnya terselip sebatang pedang katana dalam sarungnya. Pedang itu tua, sarungnya sudah lecet di sana-sini. Tapi bilah di dalamnya, ia tahu masih tajam. Takeshi adalah seorang ronin. Dalam tradisi para prajurit di negerinya, seorang samurai yang kehilangan tuannya disebut ronin. Prajurit yang bebas, tapi juga tersesat. Bebas karena tidak terikat, tersesat karena tidak memiliki tujuan. Tuannya, Lord Haruto, seorang bangsawan yang bijaksana dan adil, telah meninggal setahun yang lalu. Bukan karena sakit, bukan karena usia tua. Lord Haruto dibunuh dalam sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kepercayaannya sendiri. Dan Takeshi, pengawal terdekat Lord Haruto, tidak berhasil mencegahnya. Ia ada di sana malam itu. Ia melihat semuanya, tapi ia terlambat. Satu langkah, satu detik terlambat, dan tuannya sudah pergi. Rasa bersalah itu membekas seperti luka bakar. Setiap pagi saat ia terbangun, rasa itu adalah hal pertama yang ia rasakan. Setiap malam, saat ia berbaring, rasa itu adalah yang terakhir menemaninya sebelum tidur. Selama setahun, Takeshi berjalan dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Kadang ia menerima pekerjaan sebagai pengawal bayaran untuk pedagang atau petani. Kadang ia bekerja di sawah untuk mendapatkan makanan. Kadang ia hanya berjalan, tanpa tujuan, tanpa arah, hanya mengikuti jalan yang ada di depannya. Ia tidak mencari musuh. Ia tidak mencari balas dendam. Ia hanya berjalan, seolah dengan terus bergerak, rasa bersalah itu bisa ia tinggalkan di suatu tempat di jalan yang sudah ia lewati. Tapi rasa bersalah tidak pernah tertinggal. Ia selalu hadir, mengikuti seperti bayangan. Hari itu, Takeshi berjalan menyusuri jalan setapak yang diapit bambu. Bambu-bambu itu tinggi, batangnya hijau kekuningan, bergoyang pelan ditiup angin sore. Suara gesekan bambu satu sama lain menciptakan bunyi yang lembut dan berirama. Sak, sak, sak. Seperti bisikan panjang yang tidak ada habisnya. Cahaya matahari sore menerobos celah-celah rumpun bambu, menciptakan garis-garis cahaya keemasan yang jatuh miring ke tanah. Di dalam cahaya itu, debu dan serbuk bambu melayang pelan. Takeshi berhenti di tengah jalan. Di ujung jalan itu, ia melihat sesuatu yang tidak ia sangka ia temukan, yaitu sebuah telaga kecil yang sangat tenang. Airnya berwarna hijau tua, memantulkan langit sore yang mulai berwarna jingga. Di tepi telaga itu, tumbuh beberapa pohon sakura yang bunganya sudah hampir rontok semua. Hanya tersisa beberapa kelopak merah muda yang masih bertahan di ujung-ujung ranting. Dan di tepi telaga itu, duduk seorang pria tua.
Pria tua itu duduk di atas batu yang besar dan datar, dengan kakinya terlipat rapi di bawahnya. Pakaiannya sederhana, kimono putih bersih dengan obi biru tua. Rambutnya putih seluruhnya, diikat ke belakang dengan sangat rapi. Matanya terpejam. Di hadapannya, sebuah batang pohon tua yang sudah tumbang menjadi meja alami. Di atasnya, tersusun rapi sebuah teko tanah liat, 2 buah cawan porselen putih bersih, dan sepiring kecil kue mochi berwarna hijau. Pria tua itu tidak bergerak, tidak membuka mata. Seperti ia sudah duduk di sana sejak lama dan berencana untuk terus duduk di sana untuk waktu yang sama lamanya. Takeshi hampir memilih untuk memutar arah. Ia tidak ingin mengganggu. Ia tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Tapi pria tua itu tiba-tiba berbicara, tanpa membuka mata. Kaki yang lelah selalu menemukan jalan ke air. Takeshi terdiam. Ia tidak melanjutkan langkah, tapi juga tidak mundur. Pria tua itu membuka matanya. Matanya berwarna hitam pekat, tapi memancarkan cahaya yang hangat, seperti mata seseorang yang sudah damai dengan segala sesuatu di hidupnya. "Duduklah, Ronin," kata pria tua itu dengan suara yang dalam namun lembut. "Tehnya masih panas." Takeshi menatapnya dengan sedikit curiga. "Dari mana Anda tahu saya seorang Ronin?" Pria tua itu tersenyum. "Dari cara jalanmu. Seorang samurai yang masih mengabdi berjalan dengan tujuan. Seorang Ronin berjalan seperti air yang tidak menemukan wadahnya." Takeshi tidak membalas. Tapi ia melangkah mendekati telaga dan duduk di batu yang lebih kecil di seberang pria tua itu. Jarak antara mereka hanya selebar batang pohon tua yang menjadi meja. Pria tua itu menuangkan teh panas ke dalam cawan dan mendorongnya ke arah Takeshi. Takeshi menerimanya. Cawan itu hangat di telapak tangannya. Aroma teh hijau yang segar naik ke hidungnya. Ia menyesap. Teh itu sedikit pahit, tapi ada manisnya yang muncul perlahan di bagian belakang lidah. "Berapa lama kau sudah berjalan?" tanya pria tua itu. "Setahun," jawab Takeshi singkat. "Jauh?" "Tidak cukup jauh." Pria tua itu mengangguk, seperti memahami makna di balik kata-kata singkat itu. Mereka duduk diam sejenak. Telaga di depan mereka sangat tenang. Tidak ada riak, tidak ada angin yang mengganggu permukaannya. Hanya ada pantulan pohon sakura dan langit sore yang berubah warna. Seekor burung camar putih mendarat di tepi telaga tidak jauh dari mereka. Ia berdiri diam sejenak, menatap air, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang lagi. "Nama saya Goto," kata pria tua itu akhirnya. "Saya pernah menjadi penasihat di istana, 40 tahun yang lalu." Takeshi menatapnya. "Mengapa meninggalkan istana?" "Karena saya belajar bahwa kebijaksanaan sejati tidak ditemukan di dalam tembok istana. Kebijaksanaan sejati ada di tempat-tempat yang sunyi seperti ini. Di tepi telaga, di tengah hutan, di pagi hari ketika semua orang masih tidur." Ia menatap telaga. Istana adalah tempat yang ramai. Terlalu banyak suara, terlalu banyak intrik, terlalu banyak orang yang berbicara tapi sedikit yang benar-benar mendengar. Saya lelah dengan keramaian itu. Jadi saya pergi. "Dan Anda tidak menyesal?" tanya Takeshi. Goto senyum. "Setiap hari saya duduk di sini, menyesap teh dan mendengarkan suara telaga ini. Tidak ada satu momen pun yang membuat saya menyesal." Matahari terbenam dan malam mulai turun dengan cepat. Goto berdiri dengan tenang dan menyalakan api kecil di antara beberapa batu yang sudah tersusun rapi di tepi telaga. Tanda bahwa ia sering melakukan ini, bahwa tempat ini adalah ritualnya. Api itu menyala dengan baik, menerangi area di sekitar mereka dengan cahaya oranye yang hangat. Takeshi tidak pergi. Ia tidak tahu mengapa ia tidak pergi. Mungkin karena teh itu masih ada. Mungkin karena api itu hangat. Atau mungkin karena pertama kalinya dalam setahun, ada seseorang yang tidak bertanya tentang pekerjaannya
tidak tahu dari mana ia berasal. Goto memasak nasi sederhana dalam panci kecil di atas api. Aroma nasi yang mengepul naik ke udara malam, bercampur dengan aroma kayu bakar dan embun yang mulai turun. "Ceritakan padaku," kata Goto sambil mengaduk nasi. "Apa yang kau bawa dalam perjalananmu?" Takeshi tahu yang dimaksud bukan barang bawaan. Ia menatap api sejenak. Lalu, perlahan, ia mulai bercerita. Tentang Lord Haruto, tentang malam pengkhianatan itu, tentang betapa ia terlambat, tentang rasa bersalah yang tidak pernah pergi. Goto mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada ekspresi kasihan di wajahnya. Tidak ada ekspresi menghakimi. Ia hanya mendengarkan, sesekali mengangguk. Seperti orang tua yang sudah sering mendengar cerita-cerita seperti ini. Saat Takeshi selesai, keduanya diam cukup lama. Hanya ada suara api yang berderak, jangkrik yang mulai bernyanyi, dan angin malam yang menggoyang rumpun bambu di kejauhan. Goto menuangkan nasi ke dalam 2 mangkuk kayu, memberikan satu kepada Takeshi. Mereka makan diam-diam, perlahan. Akhirnya, Goto berbicara. "Takeshi, boleh aku bercerita sesuatu?" Takeshi mengangguk. 40 tahun yang lalu, mulai Goto, "saya adalah penasihat kepercayaan seorang pangeran muda. Pangeran yang cerdas, adil, dan penuh semangat. Saya sangat menghormatinya. Saya menganggapnya seperti anak kandung saya sendiri." Goto menatap api. Matanya menjadi sedikit jauh, seperti sedang melihat ke dalam masa lalu. Suatu ketika ada krisis di kerajaan. Seorang jenderal yang ambisius mulai menggerakkan pasukannya untuk merebut kekuasaan. Saya mendengar rencananya. Saya seharusnya langsung melapor kepada pangeran. Ia berhenti sejenak. Tapi saya tidak melakukannya segera. Saya menunggu. Saya berpikir saya perlu mengumpulkan lebih banyak bukti dulu agar tidak disalahkan jika ternyata laporan saya salah. Saya memprioritaskan nama baik saya sendiri di atas keselamatan pangeran. Goto menutup matanya sejenak. Ketika saya akhirnya melapor, sudah terlambat. Jenderal itu bertindak lebih cepat dari yang saya perkirakan. Pangeran berhasil diselamatkan, tapi hanya karena ia berhasil melarikan diri malam itu, meninggalkan tahtanya. Ia membuka mata, menatap Takeshi langsung. "Kau terlambat 1 langkah karena kejadian di luar kendalmu. Saya terlambat karena saya memilih untuk ragu. Siapa yang lebih bersalah?" Takeshi tidak menjawab. "Saya hidup dengan rasa bersalah itu selama bertahun-tahun. Saya menyalahkan diri saya setiap hari. Saya berpikir jika saja saya lebih cepat, jika saja saya tidak ragu. Tapi pertanyaan jika saja itu tidak pernah membawa saya kemana-mana. Ia hanya membuat saya berdiri di tempat yang sama." "Lalu bagaimana Anda bisa damai?" tanya Takeshi pelan. Goto menatap telaga yang gelap. Di permukaan telaga itu, pantulan bintang-bintang mulai terlihat. Ribuan titik cahaya kecil yang bergetar lembut. Rasa bersalah itu seperti pedang yang kau pegang dengan bilah menghadap ke dalam. Semakin erat kau menggenggamnya, semakin dalam ia melukai tanganmu. Tapi jika kau meletakkannya, bukan berarti kau melupakan. Bukan berarti kau tidak peduli. Itu hanya berarti kau memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menjadi senjata yang kau gunakan untuk menyakiti dirimu sendiri. Api berderak. Seekor capung malam terbang melintas di depan mereka. Sayapnya memantulkan cahaya api sesaat. "Lord Harutomu itu," kata Goto lembut. "Apakah ia pria yang bijaksana?" "Ya," jawab Takeshi tanpa ragu. "Kalau begitu apakah kau pikir ia menginginkan pengawal terbaiknya menghabiskan hidupnya dalam penyesalan?" Pertanyaan itu menghantam Takeshi seperti batu yang dilempar ke dalam telaga yang tenang, menciptakan riak yang menyebar ke seluruh permukaannya. Takeshi tidak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Malam itu, Goto mengajak Takeshi untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah Takeshi lakukan dalam hidupnya. "Mari kita duduk diam," kata Goto. "Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Tidak ada yang perlu kita pikirkan. Kita hanya akan duduk, bernafas, dan mendengarkan malam ini."
Takeshi ingin berkata bahwa ia tidak bisa duduk diam. Pikirannya terlalu bising. Kenangan terlalu kuat. Tapi Goto sudah menutup matanya, duduk tegak tapi rileks. Tangan di atas lutut, nafasnya lambat dan teratur. Takeshi menatapnya sejenak. Lalu, dengan enggan, ia mencoba melakukan hal yang sama. Ia menutup matanya. Pikirannya langsung berteriak. Kenangan malam pengkhianatan itu datang lagi. Bayangan Lord Haruto yang jatuh. Suara pedang yang beradu. Tapi Goto seolah mendengar pergolakan itu dari luar. Ia berbisik dengan sangat pelan. Jangan melawan pikiranmu. Biarkan saja. Seperti awan yang lewat di langit, biarkan ia lewat. Jangan ditahan, jangan diusir. Hanya amati dari kejauhan. Takeshi mencoba. Ia membiarkan kenangan itu datang. Ia tidak melawan. Ia hanya mengamati. Seperti menonton gambar yang bergerak dari kejauhan, bukan berada di dalamnya. Dan perlahan-lahan, kenangan itu mulai memudar. Tidak hilang, tapi menjadi lebih jauh, lebih kecil, lebih bisa ditoleransi. Ia mulai mendengar suara-suara di sekitarnya. Suara api yang berderak. Kerak, kerak, kerak. Suara jangkrik yang mengisi malam dengan alunan mereka yang konstan. Krik, krik, krik. Suara angin yang menggoyang bambu di kejauhan. Sak, sak, sak. Suara air telaga yang hampir tidak terdengar, hanya ada saat angin sedikit mengusik permukaannya. Shh. Dan di balik semua suara itu, keheningan yang dalam. Keheningan yang bukan kosong, tapi penuh. Penuh dengan kehadiran malam, dengan bintang-bintang yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dengan udara dingin yang membawa aroma pohon pinus dan tanah lembab. Takeshi tidak tahu berapa lama ia duduk seperti itu. Mungkin 10 menit, mungkin 1 jam. Waktu terasa berbeda di sini. Saat ia akhirnya membuka matanya, api sudah mengecil menjadi bara. Langit di atas mereka sangat gelap dan sangat indah. Dipenuhi bintang-bintang yang lebih banyak dari yang pernah Takeshi lihat di kota atau istana manapun. Goto masih duduk dengan mata terpejam. Nafasnya lambat dan teratur. Lalu, Goto membuka matanya, menatap Takeshi dan berkata, "Takeshi, ambil pedangmu." Takeshi mengkerutkan kening, tapi ia mematuhi. Ia mengambil pedang di pinggangnya dan memegangnya di depannya. "Berapa lama kau membawa pedang itu?" tanya Goto. 12 tahun. "Dan berapa kali kau membersihkannya hari ini?" "Tidak." "Kemarin?" "Tidak." "Kapan terakhir kali kau merawatnya dengan benar?" Takeshi diam. Ia tidak ingat. Goto mengangguk. Seorang prajurit yang baik merawat pedangnya setiap hari. Bukan karena ia akan berperang setiap hari, tapi karena pedang yang tidak dirawat menjadi berkarat dan tumpul. Ia tidak lagi berguna di saat yang paling dibutuhkan. Ia menatap Takeshi langsung. "Kau adalah pedang itu, Takeshi. Dan kau sudah tidak merawat dirimu sendiri selama 1 tahun." Goto berdiri, berjalan ke pinggir telaga. Ia mengambil sebuah kain bersih dari dalam tasnya, membasahinya di air telaga, lalu kembali ke Takeshi. "Mari kita bersihkan pedang ini. Besok pagi kita akan merawatnya dengan baik." Mereka duduk bersama membersihkan pedang tua itu dengan cermat. Goto mengajarkan Takeshi cara membersihkan bilah dengan gerakan yang lambat dan penuh perhatian. Gerakan yang bukan hanya merawat pedang, tapi juga merawat pikiran. Dalam ketenangan itu, Takeshi merasakan sesuatu yang selama 1 tahun tidak ia rasakan. Kehadiran. Ia hadir sepenuhnya di momen itu. Bukan di masa lalu, bukan di kenangan. Di sini, di tepi telaga ini, bersama pria tua bijaksana ini, membersihkan pedang tua ini.
Dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup. Keesokan paginya, Takeshi terbangun sebelum matahari terbit. Ia tidur di luar, di atas tikar bambu tipis yang Goto pinjamkan, dengan langit sebagai atapnya. Dan ia tidur, sungguh-sungguh tidur, lebih nyenyak dari yang ia ingat. Udara fajar sangat dingin dan lembab. Embun menempel di rambut dan pakaiannya. Tapi dingin itu terasa menyegarkan, bukan menyiksa. Goto sudah duduk di tepi telaga, menyesap teh pagi pertamanya dalam keheningan yang hikmat. Ia tidak terkejut saat Takeshi duduk di sampingnya tanpa kata. Mereka menonton matahari terbit bersama. Langit di timur mulai berubah dari hitam ke biru gelap, lalu ke biru keunguan, lalu ke merah muda yang lembut, dan akhirnya ke emas yang memukau. Cahaya pertama menyentuh permukaan telaga, mengubahnya dari gelap menjadi cermin yang memantulkan langit fajar. Seekor bangau putih mendarat anggun di tepi telaga yang jauh, berdiri dengan satu kaki dalam keseimbangan yang perfeksi, lalu mulai memancing dengan sabar. "Takeshi," kata Goto akhirnya, "kau tahu apa yang membedakan Ronin yang baik dari Ronin yang hilang?" Takeshi menunggu. Ronin yang hilang berjalan untuk melarikan diri, karena ia berjalan untuk melarikan diri. Selama setahun ini, kau berlari dari rasa bersalahmu, karena rasa bersalah itu selalu berlari lebih cepat darimu, karena ia ada di dalam dirimu, bukan di belakangmu. Ia menatap bangau di kejauhan. Berhentilah berlari dari dirimu sendiri. Mulailah berjalan menuju versi dirimu yang Lord Haruto percayakan padanya. Takeshi menarik nafas panjang. Udara fajar memenuhi paru-parunya. "Apa yang harus saya lakukan, Tuan?" Goto menyenyum. "Kau sudah tahu jawabannya. Kau hanya butuh izin untuk melakukannya." Takeshi diam sejenak. Lalu dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh kesadaran, ia mengambil pedangnya. Ia memegang sarungnya dengan kedua tangan, dan ia meletakkannya di atas batu di tepi telaga, di antara dirinya dan air. Bukan meninggalkannya, bukan menyembunyikannya, hanya meletakkannya untuk sementara. Ia menatap pedang itu. "Saya tidak meninggalkanmu, pedang," bisik Takeshi pada pedang itu, atau mungkin pada kenangan Lord Haruto. "Saya hanya perlu belajar cara hidup di luar tugasku padamu." Suara telaga mengalir tenang. Bangau putih di kejauhan mengangkat sayapnya dan terbang, meninggalkan lingkaran riak di permukaan air. Goto meletakkan tangannya di pundak Takeshi sejenak. Sentuhan singkat yang penuh makna, seperti seorang ayah yang tidak perlu berkata apa-apa, karena semuanya sudah terkandung dalam sentuhan itu. Beberapa minggu kemudian, Takeshi kembali ke kampung halamannya. Ia tidak kembali sebagai Ronin yang berjalan tanpa tujuan. Ia kembali sebagai pria yang membawa pedangnya dengan kepala tegak, bukan karena congkak, tapi karena ia akhirnya bisa berdamai dengan siapa dirinya sebenarnya. Ia membuka sebuah dojo kecil di desanya. Di sana, ia mengajarkan anak-anak muda tentang disiplin, tentang kehormatan, dan tentang satu pelajaran yang paling berharga, yang ia pelajari di tepi telaga. Kekuatan sejati bukan pada kemampuan untuk tidak pernah jatuh. Kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk bangkit, meski dengan lutut yang masih gemetar. Dan setiap pagi, sebelum murid-muridnya tiba, Takeshi duduk di depan pintu dojonya yang menghadap ke kaman kecil dengan kolam ikan. Ia menyesap teh. Ia menonton cahaya matahari bermain di permukaan air. Dan ia berterima kasih karena masih diberi hari ini untuk memulai lagi.
Teman tidurku, 3 perjalanan telah usai. Malam telah larut menyelimuti bumi. Musashi telah meletakkan pedangnya di dalam gua. Basho telah menyandarkan tongkatnya di pondok pinus. Dan Takeshi telah membasuh rasa bersalahnya di air telaga. Kini, giliranmu. Apa yang sedang kau genggam erat-erat malam ini? Apakah itu keharusan untuk menang dan menjadi sempurna esok hari, seperti Musashi di masa mudanya? Apakah itu tumpukan pikiran dan ambisi yang membebani bahumu, seperti Basho di ibu kota? Atau apakah itu penyesalan tentang sesuatu di masa lalu yang tidak bisa kau ubah, seperti Takeshi? Apapun pedang yang sedang kau genggam malam ini, lepaskanlah. Letakkan di tepi telaga pikiranmu. Kau tidak membutuhkannya di sini. Di sini, di dalam kamarmu, tidak ada peperangan yang harus dimenangkan. Tidak ada masa lalu yang harus diperbaiki. Rasakan tubuhmu menjadi sangat berat dan nyaman. Biarkan kedua kakimu rileks, seperti pejalan yang akhirnya menemukan tempat tidur yang empuk setelah ribuan kilometer berjalan. Gendurkan dadamu, bernafaslah sebebas awan yang melayang di langit malam. Kosongkan pikiranmu, buat ia sebening telaga yang tidak tertiup angin. Masa lalu sudah selesai. Masa depan belum terjadi. Yang ada hanyalah nafasmu saat ini. Tarik dan hembuskan. Tidurlah. Bergabunglah dengan keheningan gua batu, pondok pinus, dan telaga yang tenang. Alam semesta sedang menjagamu malam ini. Engkau boleh beristirahat. Selamat tidur jiwa yang damai. Mimpi indah selalu. Dan sampai jumpa di pagi yang baru.